Suasana tenang seketika berubah tegang di salah satu warung kopi depan Asrama Kodim Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kabupaten Sampang, Madura. Dua orang pria tiba-tiba diringkus pihak kepolisian. Ternyata mereka diamankan Satreskrim Polres Sampang lantaran bermain judi online berupa slot pada 19 Maret 2024 sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Penangkapan itu sempat terekam kamera CCTV warkop setempat, di mana sebelum detik-detik penangkapan, dua anggota kepolisian berpakaian kaos hitam mengintai kedua pelaku dari dalam warkop. Setelah melihat pelaku semakin asyik memutar slot, petugas langsung mendekati mereka sekaligus membawa keduanya ke Mapolres Sampang. Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Sigit Nursio Dwi Yugo melalui Kasih Humas Ibda Dedi Deli Rasidi membenarkan atas penangkapan tersebut. Tersangka merupakan S 30 tahun asal desa Tadan, Kecamatan Camplong, Sampang, dan Z 28 tahun asal desa Astapah, Kecamatan Omben, Sampang. Menurutnya, tersangka menaruh modal untuk bermain slot sebesar Rp100.000 dengan harapan menang dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari. Namun malah berakhir menjalankan berpuasa sekaligus lebaran di dalam penjara. Tersangka kemudian disangkakan pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 303 KUHP. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bertemu dengan Prabowo Subianto untuk pertama kalinya seusai dinyatakan menang dalam Pilpres 2024. Pertemuan itu terjadi dalam rangka buka puasa bersama dan syukuran ulang tahun putra Prabowo di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 22 Maret 2024. Gibran pun membocorkan isi pertemuannya dengan Prabowo tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengaku sempat membahas banyak hal termasuk rancangan kabinet pemerintahan mendatang. Demikian diungkapkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 25 Maret. Saat ditanya apakah ada pembicaraan terkait partai yang akan masuk koalisi di pemerintahan, Gibran tak memungkiri. Menurutnya ada partai luar yang juga dibahas dalam koalisi tersebut. Sebelumnya, Wasekjen TKN Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf mengatakan pertemuan Prabowo Gibran berlangsung sore hari. Kemudian acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Momen inilah sekaligus merayakan ulang tahun putra Prabowo, Didit Hedi Prasetyo. Sebelumnya, Prabowo Gibran telah ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2024 oleh KPU pada Rabu 20 Maret 2024 malam. Mereka mengalahkan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo beserta Mahfud MD. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan kematian seorang sandera Israel di jalur Gaza. Tawanan tersebut adalah Yegev Bukatov yang berusia 34 tahun. Menilik saluran Telegram, Al-Qassam menyatakan bahwa Yegev meninggal bukan karena serangan pasukan Israel. Ia justru disebut-sebut selamat dari gempuran serangan serdadu Zionis di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, rupanya kematian Yegev itu akibat kekurangan obat-obatan dan makanan. Al-Qassam menyatakan kondisi yang dialami Yegev itu merupakan hal yang dirasakan oleh seluruh warga Palestina. Mereka harus bertahan hidup di tengah krisis pangan dan obat-obatan saat operasi militer Israel terus berlangsung. Diketahui masuknya pasokan pangan dan obat-obatan terhambat lantaran tak memperoleh izin dari Israel. Hal tersebut pun berdampak pula pada para sandera Israel yang menjadi tawanan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya meninggal dunia.
Pabrik rumahan yang memproduksi minuman keras atau miras oplosan di Jalan Dusun Kerajaan, Desa Sumberrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berhasil dibongkar oleh Satreskoba Polres Malang pada Sabtu 23 Maret 2024 malam. Dari penggerebekan ini, satu orang pelaku yakni Fajar Agung, 36 tahun sekaligus sebagai pemilik pabrik juga turut diamankan. Polres Malang beserta Dinas Kesehatan Malang dan Satpol PP Kabupaten Malang menggelar konferensi pers langsung di tempat penggerebekan miras oplosan pada Senin 25 Maret 2024. Dan berikut berita selengkapnya. Setting baru nyeting ya. Itu nanti dikasih kesempatan setelah rilis di depan baru praktek. Oke. Praktek ya tenan. Ya, Praktek ya tenan. bahane kan ono. Jangan. Bahane sentek. Apa tuku beras ketan sih? Iki gayu. Oh, dandangnya Mas. Dandang. Iki lho masane kok ngene, sing coba-coba. Lur. Mana? Angkat. Awas mas ya. Ini kan sinar kalau ya. Enggak. Ya, TKP kan. Kami hormati seluruh rekan-rekan media. Jadi hari ini kita menghadirkan dari Dinas Kesehatan diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan ya, Dr. Isa. Kemudian dari Satpol PP diwakili oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah oleh Pak Subowo. Selamat datang. Kemudian dari Disperindak diwakili oleh Kepala Bidang Perdagangan Pak Kamilin. Jadi rekan-rekan, pada hari ini hari Senin tanggal 25 Maret 2024, kami dari jajaran Polres Malang melaksanakan konferensi pers ungkap kasus minuman keras ilegal. Dengan tempat kejadian perkara langsung ini di lokasi rekan-rekan, yaitu di Dusun Kerajaan RT 10 RW 3 Desa Sumberrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ini pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Jadi kronologis kejadiannya rekan-rekan, jadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran minuman keras ilegal. Kemudian langsung direspon cepat dan ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Narkoba untuk melaksanakan penyelidikan sekaligus pendalaman. Kemudian dilaksanakan operasi tangkap tangan, penangkapan sekaligus penggeledahan ya di lokasi ini rekan-rekan, di rumah tersangka FAW. Tersangka FAW ini dengan inisial ini tersangka FAW dan tersangka AW, di mana pada saat penangkapan sekaligus penggeledahan ini barang bukti yang bisa diamankan dan disita ini sudah ditampilkan rekan-rekan di depan rekan-rekan ini.
baik dari tersangka FAW maupun dari tersangka AW. Kalau dari tersangka FAW ini ada 2 set alat suling, 1 set drum plastik warna biru untuk filter penjernih minuman keras, 3 buah jerigen ukuran besar warna putih, 2 buah jerigen ukuran sedang warna putih, 1 buah drum plastik warna biru, 1 buah alat penyaring terbuat dari stainless steel untuk penyaring air fermentasi atau bacem, 2 buah kaleng warna abu-abu, 2 buah kaleng warna merah, 1 buah saringan terbuat dari anyaman menjalin, 1 buah corong warna biru, 1 buah teko plastik warna transparan. Kemudian dari tersangka AW juga ini, rekan-rekan AW ini diamankan 1 yaitu 5 set alat suling minuman keras, 1 drum plastik warna biru untuk filter penjernih minuman keras, 5 buah drum warna biru yang terdapat keran untuk pendingin minuman keras, 2 buah drum plastik warna biru untuk fermentasi, 1 buah alat penyaring terbuat dari stainless steel juga untuk penyaring air fermentasi, 2 buah ember warna hijau, 3 buah ember plastik warna merah, 1 tabung gas ukuran 12 kg, 1 buah corong warna biru, dan 1 buah teko plastik warna transparan. Yang semuanya digunakan untuk melaksanakan ini produksi minuman keras ilegal. Jadi memproduksi ini diproduksi oleh FAW dengan cara otodidak, rekan-rekan. Jadi tidak ada takaran dan komposisi yang pasti dan jelas dari komposisinya. Makanya nanti dari Ibu Dr. Iza ini bisa menjelaskan bagaimana bahayanya ini minuman keras ilegal ini, yang komposisi kandungannya ini tentunya kan membahayakan metabolisme dalam tubuh dan berakibat fatalitas, menyebabkan kematian, rekan-rekan. Motif dari tersangka yang berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh penyidik adalah faktor untuk mendapatkan keuntungan. Dari motif dan perbuatan tersangka ini, penyidik menjerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 204 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau pasal 62 ayat 1 Yunto pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian pasal 140 Junto pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana ancaman hukuman penjara maksimal ini adalah 15 tahun, rekan-rekan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Kediri mempersiapkan uang sebesar 4,8 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang rupiah pada momen Ramadan dan Idul Fitri 2024. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri M. Hoirul Raufik menjelaskan telah mempersiapkan ketersediaan uang rupiah berkualitas dan terpercaya serta uang layak edar atau ULE untuk memenuhi kebutuhan penukaran masyarakat. Dijelaskan jumlah uang layak edar yang disediakan tahun ini meningkat 7% dibandingkan realisasi tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,5 triliun. Antisipasi kenaikan jumlah uang layak edar yang disiapkan mempertimbangkan peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Untuk mendukung layanan penukaran uang rupiah bagi masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri bersama perbankan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang rupiah dengan menyediakan titik-titik layanan penukaran uang rupiah di seluruh wilayah kerja. Selain itu juga mengajak masyarakat mengoptimalkan pembayaran transaksi non-tunai guna mendukung ekonomi dan keuangan digital. Seluruh rangkaian kegiatan penukaran uang pada momen Ramadan dan Idul Fitri dikemas dalam kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi 2024 yang mengusung tema bijak gunakan rupiah di bulan penuh berkah. Kegiatan ini dilakukan melalui penyelenggaraan kas keliling, penukaran terpadu bersama perbankan dan penukaran melalui kantor cabang bank umum. Masyarakat dapat melakukan penukaran melalui layanan kas keliling terpadu penukaran bersama perbankan di Gor Jayabaya, Kota Kediri pada 25 Maret 2024.
Selanjutnya, mulai 1 hingga 5 April 2024, masyarakat dapat melakukan penukaran uang rupiah di 68 titik layanan kantor cabang Bank Umum yang tersebar di seluruh wilayah kerja KPW BI Kediri. Mulai tanggal 1 hingga 4 April 2024, Bank Indonesia menambah lokasi layanan penukaran di jalur mudik melalui program BI Peduli Mudik, yaitu di kawasan SLG tanggal 1 April 2024 dan rest area Jalan Tol 6A tanggal 2 hingga 4 April 2024. KPW BI Kediri juga menyediakan opsi layanan penukaran uang rupiah melalui layanan kas keliling di lokasi-lokasi strategis seperti Alun-Alun Ngawi, Alun-Alun Madiun, Alun-Alun Blitar, Alun-Alun Nganjuk, Alun-Alun Ponorogo, Alun-Alun Pacitan, Pasar Baru Magetan, Pasar Pon Trenggalek, Gor Lembu Peteng, Tulung Agung, dan GNI Kota Kediri. Jadi kegiatan untuk penyediaan uang selama bulan Ramadan dan Idul Fitri, Bank Indonesia pada tahun ini menyediakan uang rupiah sebesar 4,8 triliun. Jadi meningkat 7% dibanding tahun sebelumnya 4,5 triliun. Tentunya persediaan uang ini kita perkirakan bisa mencukupi untuk kegiatan transaksi masyarakat pada saat bulan Ramadan dan Lebaran nanti. Pak, kenapa meningkat Pak untuk uang? Kita ketahui memang perekonomian kita meningkat ya, pertumbuhan ekonomi tentunya menjadi perhitungan kami juga untuk menyediakan uang rupiah tersebut. Kita ketahui tahun kemarin ekonomi kita tumbuh 5% dan diperkirakan tentunya tahun ini kegiatan ekonomi masyarakat juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Untuk penukaran sendiri dibatasi Pak? Penukaran tahun ini kita tetapkan 4 juta per pack, yang sebelumnya 3,8 juta. Jadi nanti masyarakat bisa menukarkan per pack itu 4 juta, yaitu uang 50 ribuan 1 juta, uang 20 ribuan 1 juta, uang 20 ribuan nominal 1 juta, kemudian uang 5 ribuan sebesar 400 ribu, kemudian uang 2 ribuan itu sebesar 200 ribu, jadi total 4 juta. Kalau penyalurannya sendiri Pak, itu hanya melalui Bank Indonesia atau seperti apa? Jadi untuk layanan penukaran kita berkolaborasi dengan perbankan yang ada di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri. Dan hari ini kita melakukan pelayanan di GOR dilakukan oleh mobil kas keliling Bank Indonesia dan 7 mobil layanan yang disediakan oleh perbankan. Kemudian juga kita memberikan layanan penukaran di masing-masing kantor bank. Dan ini tentunya di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri, yaitu Kediri Raya dan Madiun Raya. Selain itu, kita juga akan melakukan penukaran nanti di rest area. Jadi nanti di hari-hari terakhir menjelang Lebaran kita buka penukaran di rest area. Kepala Dewan Regional Tertinggi Israel Al-Jalil Giora Jald membongkar keburukan pemerintah Israel. Pasalnya 50 rudal Hizbullah kembali menghantam dan menghancurkan wilayah utara pendudukan. Namun warga di wilayah tersebut dibungkam dan diminta untuk menyembunyikan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 25 Maret 2024, keburukan pemerintah Israel diungkapkan Zald di sebuah saluran radio Israel. Dalam pengakuannya, Zald mengaku frustasi dan tidak puas terhadap pemerintahan Israel, sebab ia merasa warga di utara pendudukan ditumbalkan atas perang yang terjadi dengan pasukan perlawanan. Pasalnya, ia membuat pernyataan tersebut setelah adanya operasi peluncuran roket skala besar yang dilakukan Hizbullah ke dataran tinggi Golan yang diduduki pada hari Minggu 24 Maret 2024. Di mana menurutnya sekira 50 rudal telah memporak-porandakan wilayah utara. Namun pemerintah membungkam warga dengan meminta tidak membeberkan kerugian yang dialami akibat serangan tersebut. Bahkan warga diminta untuk beraktivitas biasa seolah-olah tidak terjadi serangan apapun.
Kejaksaan Negeri Bojonegoro menggelar kegiatan pasar murah di halaman kantornya di Jalan Rejek Wesi, Bojonegoro pada Senin 25 Maret 2024 pagi. Pasar yang menjual paket berisi sembako dengan harga miring tersebut diinisiasi oleh Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kejari Bojonegoro yang berisi istri-istri para pejabat pegawai Kejari setempat. Hal itu diutarakan Kepala Kejari Bojonegoro Muji Martopo. Pasar murah dimulai sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, bentuk kepedulian pihaknya dalam meringankan sedikit beban masyarakat. Muji menambahkan tak ada antrian berjubel dalam pasar murah yang digelar di halaman kantornya tersebut. Sebab masyarakat yang membeli sembako di pasar murah itu diatur dengan kupon. Irman Syah, salah satu warga merasakan manfaat pasar murah ini, mengaku bersyukur. Irman Syah berharap Kejari Bojonegoro memperbanyak kegiatan pasar murah seperti kali ini. Untuk diketahui, dalam pasar murah ini ada 3 jenis paket sembako, mulai harga Rp25.000, Rp50.000, dan Rp75.000. Ketiga jenis paket ini berisi beras, gula, minyak goreng, hingga telur. Dan pada hari ini kegiatan pasar murah di bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh ibu-ibu Ikatan Adiaksa Dharma Karini daerah Bojonegoro dalam rangka kepedulian kita menyikapi naiknya bahan pokok di bulan Ramadan ya, dan menjelang Idul Fitri ya. Biasanya memang pada saat bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri itu ada kenaikan bahan pokok. Oleh karena itu kegiatan ini mudah-mudahan bisa meringankan sedikit ya beban dari saudara-saudara kita. Ada di sekitar kita, lingkungan kita, ada sekitar 300 paket ya yang kita jual. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita. Ya, ini inisiatif dari Kejaksaan Bojonegoro sendiri atau bagaimana, Pak? Ini inisiatif khususnya ibu-ibu ya, Ikatan Adiaksa Dharma Karini daerah Bojonegoro, dan sudah barang tentu bersama dengan jajaran Kejaksaan Negeri Bojonegoro bersama-sama untuk mewujudkan kegiatan ini. Ya. Tadi respon masyarakat seperti apa, Pak? Dari 300 paket yang kita lepas itu semuanya terjual ya, bahkan kurang ya. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa menyediakan lagi untuk masyarakat di sekitar kita. Tadi ludes dalam berapa waktu, Pak? Jadi ini jadi kita lempar per kupon ya, biar tertib. Jadi kalau yang tidak mendapat kupon ya mohon maaf, hari ini tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan di hari berikutnya ya kita berpikir juga ternyata sangat bermanfaat. Siapa tahu nanti kita bersama-sama dengan ibu-ibu lagi bisa menyelenggarakan kembali. Ya. Terima kasih. Cukup, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.